warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma fis samawati, alhamdulillahi ma fil ard, alhamdulillahi ma bainahuma, alhamdulillahi alladzi hadana li hadah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para sahabat, jamaah, salikin, kolega, teman, dan para guru-guru saya, marilah kita bersyukur pada Allah untuk memulai ngaji kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqali Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Izin para guru dan para alim, para kiai, kami akan meneruskan ngaji kita pada pagi hari ini. Hari ini masih kita bicara tentang namanya itu adalah tanjakan yang memulai di dalam beribadah tapi berat, biasa disebut dengan akobatul ngawaik. Akobatul awaik atau tanjakan perintang itu perintang pertama orang untuk bisa khusyuk khudur dan istiqomah dalam menjalankan ibadah, khususnya zikir dan suluk ilallah, berjalan menuju Allah, itu adalah masalah dunia ya, karena itu dunia ini yang sering menghalangi seseorang untuk berbuat baik. Awalnya niatnya baik, tapi begitu kepentingan dunia lupa bukan sebulan 2 bulan, tapi bertahun, bahkan berpuluh-puluh tahun lupa terhadap bagaimana kita mempersiapkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, pada hari Sabtu yang lalu kita sampai pada satu zuhud yang bisa dilakukan itu apa? Zuhud, kalau kita mau bisa melakukan, sehingga disebut dengan az-zuhud hakiki. Zuhud hakiki itu apa? Zuhud hakiki adalah tatkala seseorang itu fana terhadap kenikmatan dunia, tetapi tidak meninggalkan dunia. Jadi punya dunia tapi tidak masuk di dalam hati, karena apapun itu pinjaman dan itu adalah milik Allah. Kita tidak punya sedikit pun properti di situ. Nah, karena itu kalau seseorang disebut dengan zuhud hakiki, maka dia syaratnya ada 3, yaitu meninggalkan atas tuntutan terhadap Allah, pengen ini pengen itu. Yang kedua adalah membagikan nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan yang ketiga meninggalkan berbagai keinginan duniawi dan usaha yang membabi buta terhadap urusan dunia. Itu adalah namanya zuhud hakiki. Tarku talabul manqudi minad dunya, 1. Yang kedua wa tafriqul masnu'a minha, dan yang kedua mampu membagi, melepas, biar rezeki itu di tangan saja, habis itu dilepas saja, jangan dimasukkan hati. Nanti kalau di hati owel, rezeki yang ada itu owel, dunia yang ada owel itu apa ya, berat untuk melepas ya. Dan yang ketiga adalah watarku irodatiha wahtiyariha. Kira-kira itu kita sampai pada pengertian zuhud yang hakiki atau zuhud yang sejati. Nah, karena itu mari kita lanjutkan pada pagi hari ini
Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab fa nabina bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma a'lam anna ashabal umuri thalathi innama huwa tarakul iradati bil qalbi idh kam min tarikin laha bidhahirin muhibbin muridin lahu bibatinihi. Cuma kalau sudah tahu a'lam, maka ketahuilah anna ashabah, bahwasanya yang paling berat umur masalah zuhud ini ats-tsalatsa di dalam 3 tadi adalah innama, sesungguhnya yang paling berat itu apa? Huwa tarkul iradati bil qalbi, yaitu meninggalkan tulul umur, meninggalkan angan-angan, meninggalkan kerentek hati untuk tidak urusan dunia. Kita itu lihat orang punya kerentek hati, kapan ya saya punya itu. Orang punya mobil baru, saya punya itu kapan ya. Orang naik pangkat, kapan ya saya naik pangkat. Nah, yang paling berat zuhud itu di situ. Tarkul iradah bil qalbi, yaitu meninggalkan terhadap berkehendak di dalam hatinya itu, kerenteknya itu. Habis manusia itu semuanya kepengin. Nah, kalau orang sudah bisa mengerem terhadap keinginannya untuk memiliki yang belum diberikan oleh Allah, itu berarti belum zuhud. Tapi kalau bahasanya qanaah kemarin, ya yang ada diterima, ya kemudian yang ada kita nggak bergantung, itu baru namanya zuhud. Mengapa? Idkam min tarikillaha, sebab berapa banyak orang yang meninggalkan duniawi dengan lahiriah bidohiri. Dohirnya enggak, saya enggak duniawi kok, saya pasrah. Tapi kanan kiri punya itu artinya mongkok, ya itu masih lahiriah, masih ucapan. Ya. Muhibbun muridun, dan dia menjadi pecinta lagi dan pengingin terhadap sesuatu yang ada di lingkungannya. Dirinya masih biasa, temannya sudah lari kenceng, ya, rezeki, pangkat, ilmu misalkan, dia iri, dia menjadi posisi tidak nyaman. Nah, itu orang belum zuhud. Ya, Allah memberi kita pada posisi yang sederhana, itulah yang mungkin terbaik buat kita. Kalau kita berlebihan, jangan-jangan malah lebih lupa dengan Allah. Nah, cara melihatnya seperti itu. Muhibbin, muridin, ya, laha bibatinihi, yang semuanya itu ternyata masih diinginkan di dalam hatinya, kerenteknya urusan dunia itu masih kuat. Nah, ini belum zuhud. Nah, fahuwa fi mukafahatin wa mukasatin syadidatin min nafhi wasya'nu kulluhu fi hadhihi. Maka pelaku zuhud senantiasa dalam situasi saling bertarung dan saling bertahan. Mukafatin wa mukasatin syadidah, perang. Kira-kira benar enggak hati kita itu perang, Bapak Ibu sekalian? Dunia agama, dunia akhirat, pekerjaan, silaturahmi, itu terus tarung. Mana yang menang, urusan dunia atau urusan akhirat? Itu manusia selalu gitu. Ini saya nggak datangi acara ini, yang ngadain kok pimpinan, waktunya naik pangkat, saya takut nggak naik pangkat, saya harus carmuk, harus cari muka. Oh, itu perang. Padahal di situ ada keluarga yang sedang sakit yang perlu dijenguk. Keluarga dikalahkan hanya untuk kepentingan jabatannya biar tidak hilang. Nah, ini apa? Tarik menarik. Mukafatin mukasatin syadidah, perang yang begitu rupa, ya, min nafsi, di dalam batin orang itu.
Ya, wasa'nu kullu fi hadhihi, sementara hal yang penting seluruhnya tidak dalam situasi semacam ini. Itu semua manusia sedang dalam berkecamuk untuk apakah zuhud urusan dunia atau masih mengejar dunia. Nah, dengan demikian, apakah engkau belum mendengar firman Allah yang maha suci dan memulia? Ya, alam tasma' ila qauli subhanahu wa ta'ala, ya, in qailin tilkat darul akhirah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tilkat darul akhirah nas'aluhal lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasadan. Negeri akhirat ini kami jadikan untuk orang-orang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, orang kalau punya lebih kadang-kala penyakitnya 3: riya, ujub, takabur. Itu satu paket. Nah, orang kalau sudah bermegah-megahan urusan dunia, yaitu riya, ujub, dibalik, ujub dulu. Orang itu bangga dulu dengan yang kita miliki, baru riya. Riya itu ditunjuk-tunjukkan. Takabur itu sambil melecehkan orang lain. Itu penyakit manusia. Itu di kitab Maqasidur ya. Selasa kita lagi bahas itu. Tapi takabur sudah selesai dan kita bahas tentang iri, hasad sekarang. Setiap Selasa, mulai Selasa besok kita bicara hasad. Nah, dengan demikian, alakal hukmu binafyil iradati dunat talab wal fi'lil murad. Jadi Allah telah mengaitkan ketentuan akhirat dengan meniadakan berbagai nafsu. Jadi ini harus di-heavy-kan. Heavy itu apa? Diberatkan. Ya, kalau zaman Orde Baru itu heavy-nya itu adalah eksekutif. Kalau zaman reformasi itu heavy-nya adalah legislatif. Karena gitu. Nah, saat sekarang mestinya kita harus memilih heavy akhirat. Harus titik beratnya itu akhirat, jangan titik beratnya itu dunia. Gitu ya. Maka dengan demikian, menurut Allah, kaitkan semua itu akhirat. Ya. Dunia untuk akhirat. Bukan berarti kalau orang punya dunia bukan tidak zuhud, itu zuhud. Asalkan untuk kepentingan akhirat, untuk kepentingan ibadah, ya, ad-dunya lil akhirah, bukan dunya lid dunya, bukan. Itu ya Bapak sekalian. Nah kemudian yang kedua juga bukan berarti meniadakan urusan dunia, enggak. Jadi orang yang kerja dan punya itu kewajiban. Karena dia harus bekerja memberi nafkah pada anak keluarga. Punya kelebihan Allah itu titipan untuk ibadah dan untuk akhirat. Tapi kalau zuhud pengertian negatif, ya enggak bekerja, enggak berupaya ikhtiar. Saya zuhud kok, saya tidak ingin dunia. Loh, itu salah. Itu artinya orang fatalis, bukan orang yang zuhud. Menurut zuhud Allah, zuhud menurut Allah di dalam kaitannya ini adalah al-hukmu. Jadi dalilnya itu adalah terus mengorientasikan akhirat tetapi tidak lupa pada dunia. Bukan menuntut keinginan, bukan dunia itu bukan karena nafsunya, tapi memang karena posisi yang manusia harus bekerja. Manusia harus berprofesi, gitu ya, dan melakukan yang dikehendaki oleh nafsu itu wal fi'la wal murad, bukan karena pekerjaan nafsu, tapi karena hati yang orang itu bisa mendekatkan diri pada Allah. Wa qali subhanahu wa ta'ala wa subhanahu, seperti halnya juga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi kharfihi
Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu. Ya, di dunia dapat. Kalau kita cari akhirat, dunianya dapat. Ya. Tapi kalau golek donya tok, belum tentu akhirat dapat. Ini Allah yang memberi tambahan, ya kan? Dan keuntungan baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan. Yang namanya Allah Rahman. Ya, Allah itu memberikan kepada semuanya. Ya, sebagai keuntungan dunia, ya, tidak ada baginya. Untuk apa? Bagiannya nanti di yaumil hisab, min fil akhirati min nasib, dari bagian di akhirat enggak ada. Dan jalukmu donya tak kayak donya. Kira-kira kata Allah seperti itu ya. Jalukmu jabatan ya wis tak kayak jabatan. Urusan itu di akhirat lo enggak ada hubungannya. Dan jalukmu dunia kok. Tapi kalau kamu mintanya adalah akhirat, ya akhirat tak kasih dunia. Nah, ukurannya ngasih itu kan Allah lebih tahu. Siapa diberi apa, posisi apa, dengan apa, sebesar berapa lebih tahu. Manusia itu kadang-kadang nggak bisa ngukur. Manusia itu sebetulnya hanya satu gelas ini loh, satu gelas. Tapi njaluknya sak ember, muntah, lali karo sing kei, gitu loh. Sering kali manusia itu tidak bisa mengukur diri sendiri di hadapan Allah, di hadapan manusia. Yang adanya maunya kerenteke hati, pengen ini, pengen itu, jabatan ini, jabatan itu, pangkat ini, pangkat itu, takut saja urusan dunia. Kalau sudah urusan dunia itu melebihi, ya sampai orang udah lah nanti sholat saya tak qadha, saya takut mau menghadap atasan saya. Loh, Gusti Allah dikalahnya kalau urusan atasan. Ya. Dikalahkan dengan urusan ibadah. Ya, ibadah dikalahkan dengan urusan ya sakdermo 5 menit pada lapor. Ya Allah. Semoga ya kita dijauhkan dari yang keterlaluan urusan dunia. Ya dunia jalan, tapi tidak usah terlalu. Wa qaulihi ta'ala man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha manasya. Allah juga berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang dunia, maka kami segerakan. Wes takai. Yang kamu jalurmu dulu takai. Ya. Dan sesuai yang dikehendaki. Tapi wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yal ayah al-ayah. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, akan berusaha dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh. Jadi itu ya Bapak sekalian, kita diminta untuk akhirat itu sungguh-sungguh. Bunyi Al-Qur'annya kan jelas kan? Ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilail wasilah wajahidu. Wajahidu. Sing tenanan yang sungguh-sungguh kalau ke akhirat. Wajah itu berjihadlah kalau urusan akhirat itu. Golek guru setemenan, cari mursyid, cari guru pembimbingnya. Jadi urusan akhirat itu bukan geloma-gelame, lek eling tak sholat, lek eling tak zikir, lek eling tak sholat malam, bukan. Orang yang suluk itu sudah tersistematisir, jam ini apa, jam ini apa. Jam 7 sudah berangkat kantor, pulang jam 4, habis jam 4, jam 5, menjelang maghrib duduk lagi untuk meneruskan zikir latifahnya. Belum lagi baca Qur'annya. Qur'annya katakan wan dewan juz, itu diukur sedemikian rupa. Itulah namanya wajah itu fisabilihi la'allakum tuflihun, agar kita itu menang
Kalau nggak gitu nggak akan menang urusan dunia deh. Udahlah percaya, 70 tahun juga urusan dunia. Karena dia tidak pernah mengalahkan. Karena kita nggak mau mujahid, tidak mau bersungguh-sungguh untuk menuju Allah. Nah, nanti saya kalau sudah pensiun, loh, siapa sih yang jamin habis pensiun akan mau mendekatkan? Belum tentu. Nah, saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa bima bi ulmiha fitrin amin ya rabbal alamin. Amatarul isyarah kullaha ilal iradati fa amruha wal muhimu idzan. Tidakkah engkau perhatikan isyarat bahwa seluruh manusia itu mengarah kepada dunia? Maka persoalan kehendak manusia adalah perkara yang penting. Kalau juga ada demikian, jadi permasalahannya itu kehendak manusia, irodahnya manusia, kerenteknya manusia itu apa? Nah, kerenteknya manusia itu masih urusan dunia. Lakinil abdu idza wada'a wastaqama 'alal awwalin a'nit tafriqa wa tarku fa ma'mulun min fadlillah subhanahu wa ta'ala ayyuwafiqa lidhafi hadhihi iradah wa ikhtiyari an qalbihi fa innahul mutafaddilal karim azza wa jalla. Ini setelah menerangkan tentang ini, Imam Ghazali mengatakan seperti ini, ya, akan tetapi manusia itu apabila tekun dan teguh, maka dua pelaku pertama yaitu membagikan dan meninggalkan itu bisa dilakukan kalau mau tekun. Nah, karena itu beliau mengatakan semoga kita itu mendapatkan min fadlillah subhanahu ayyufiqahi. Jadi semoga Allah memberikan fadilah subhanahu ayyufiqahi dan memberikan taufik. Nah, saya akan menerangkan sedikit, ya, dengan seperti itu maka seseorang bisa akan meninggalkan dunia tadi dengan cara yang tepat. Karena sesungguhnya Allah itu zat yang memberikan keutamaan lagi maha pemurah. Sekarang secara gramatika yang benar itu wabillahi hidayah wal taufik. Ini pandangan saya. Tapi orang mengatakan wabillahi taufik wal hidayah. Biasanya orang adalah hidayah dulu. Allah memberi itu hidayah. Oh ya, ini baik, ini tidak baik. Oh ya, saya harus pengajian, saya harus ikut suluk, saya harus ikut majelis taklim, itu hidayah. Tapi hidayah belum tentu bisa dijalankan sebelum ada taufik, pertolongan Allah. Yang baik itu dua-duanya kan, hidayahnya Allah berikan, taufiknya Allah berikan. Nah, seringkali kan kita ya billahi taufik walita. Yang benar itu Allah membuka dulu hati kita, baru memberikan taufik, pertolongan untuk bisa menjalankan. Karena begitu banyak orang itu tahu tapi tidak mampu menjalankan. Jadi yang kita itu yang kita mohonkan itu adalah bagaimana Allah itu memberi taufik. Seperti halnya gini, banyak orang kerja mati-matian, logikanya adalah sunnatullahnya itu adalah orang belajar pintar, orang kerja keras kaya, kan gitu kan? Tapi kenyataannya kan tidak. Karena itu setelah ada sunnatullah, maka ada inayatullah. Yang kita mohonkan itu adalah inayatullah, pertolongan Allah, ya, dalam hal rezeki, ya. Karena kalau enggak, bapak-bapak ibu kita yang petani di kita itu dibawa di kampung sana, ya, sak grontol-grontol keringetnya, tapi begitu-begitu. Itu berarti tidak berlaku hukum sunnatullah, tapi sunnatullah ditambah dengan inayatullah. Ini juga gitu.
kita bersyukur dapat hidayah. Ya, alhamdulillah dapat hidayah, masuk Islam, bagus. Tapi setelah masuk Islam, bagaimana mau menjalankan ajaran perintah-perintahnya? Kan gitu, itu berarti taufikillah. Nah, ini yang harus dikejar dua-duanya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di momen putaran pertama ini, mohon maaf atas segala kesalahan saya. Semoga Allah meridhoi, membimbing kita sehingga kita betul-betul bisa mengendalikan dunia ini dan tidak menghambat upaya kita berdekatan dengan mendekatkan diri pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.